Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jamaah salat subuh kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masuk di pembahasan bab adabil majalis. Bab adab majlis. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau mendapati ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka ada dua faedah, ada dua pelajaran. Yang pertama, bahwa ayat itu adalah madaniyah, yakni yang diturunkan kepada Nabi setelah beliau hijrah ke Madinah. Jadi bukan turunnya di Madinah, bukan. Jadi Makkiyah itu surat atau ayat yang diturunkan Nabi sebelum hijrah. Adapun Madaniyah yang diturunkan setelah hijrah. Masalah turun di mana tidak masalah. Oleh karenanya surah Al-Maidah ayat 3 yang Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan, ini turunnya di Mekah, tapi termasuk kelompok ayat Madaniyah karena turun kepada Nabi setelah hijrah. Hanya saja turunnya di Mekah ketika Nabi sedang haji wada di padang Arafah. Ya, jadi turunnya bukan masalah tempat tapi masalah peristiwa. Itulah pembedaan antara Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Itu satu. Nah, ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu semuanya turun di setelah Nabi hijrah. Oleh karenanya berkaitan dengan hukum rata-ratanya, karena sudah siap dalam menerima hukum. Adapun di Mekah rata-rata panggilannya ya Yohanes, rata-rata bukan ya ayyuhalladzina amanu. Dan materinya berbeda jemaah. Kalau Madaniyah rata-rata ahkam, hukum-hukum syariat. Tapi di Mekah 13 tahun Nabi berdakwah, menyeru kepada tauhid, memperbaiki akidah. Ya. Dan juga ciri yang lain, kalau Makkiyah itu pendek-pendek ayatnya, kalau Madaniyah panjang-panjang. Bahkan surat yang terpanjang ayatnya yaitu surah Al-Baqarah misalnya, itu turun di setelah Nabi hijrah. Taib, ini faedah pertama para jemaah. Faedah atau pelajaran kedua, kalau ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, adalah sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu far'a sam'ak. Apabila engkau mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang telinga, yakni simak baik-baik. Fa innahu khairun yu'maru fih aw syarrun yunha anhu. Karena akan ada kebaikan yang Allah akan perintahkan atau keburukan yang akan Allah larang. Maka rata-rata jemaah kita perhatikan ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, imma perintah, imma larangan. Ya, contoh larangan judi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Perintah perang, perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Termasuk pada ayat ini dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah awali ya ayyuhalladzina amanu, isinya perintah. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majlis, kata Allah fafsahu,
Fafsahu, maka lapangkanlah. Apa pahalanya? Yafsahillahu lakum, Allah pun akan memberi kelapangan. Ini sebuah kaidah jemaah. Diambil dari ayat ini, al-jaza min jinsil amal. Bahwa balasan itu tergantung amal. Orang yang mudah memberi, mudah melapangkan, mudah membantu orang lain, Allah akan balas dengan hal yang setimpal. Ya. Wallahu fi auni 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Allah senantiasa menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. Orang yang rajin menolong, Allah akan tolong, dimudahkan. Orang yang mudah memaafkan saudaranya, Allah akan mudah memaafkan dia. Al-jaza min jinsil amal. Ya. Demikian dalam ayat, orang yang dikatakan berlapang-lapanglah dalam majlis, maka beri kelapangan, Allah akan memberikan kelapangan. Kelapangan dalam urusan dunia, kelapangan dalam urusan akhirat. Ya. Lalu wa idza qila ansuju fansuju, apabila dikatakan berdirilah, ya, berdirilah maka berdiri. Nah, ini diantara adab jemaah. Jadi di dalam majelis, kita kalau duduk di sebuah majelis, kita ini harus tunduk, harus taat kepada pemimpin majelis. Siapa yang berkuasa di majelis? Moderator diantaranya jemaah. Moderator itu kuasa itu. Yang pokoknya yang pegang mic itu kuasa sudah jemaah ya. Yang pegang mic itu kuasa sudah. Kalau kata orang yang pegang mic, Pak maju, Pak mundur, Pak ini di sini, Pak di sini, itu ndak boleh ngeyel, diam ndak boleh. Itu ndak beradab itu jemaah. Karena Allah langsung mengaturnya dalam Quran. Karena ada orang disuruh maju, disuruh mundur, disuruh naik, disuruh berdiri, disuruh pindah, itu ndak mau, diam aja. Ndak boleh, harus taat turut. Walaupun jenderal, kalau di majelis, walaupun mungkin beliau jenderal ya, kalau di majelis suruh, Pak mohon pindah sini Pak, itu harus taat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan qila ansuju fansuju. Apa pahalanya cuma kalau taat turut, kalau disuruh berdiri yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Karena Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Khabir. Terkadang digunakan lafaz alim. Ya, bima ta'maluna alim, bima ta'maluna khabir. Apa bedanya para jemaah? Perbedaannya, kalau khabir itu Allah mengetahui bi bawatinil umur. Adapun alim ya'lamullah bi dhawahiril umur. Jadi kalau alim Allah tahu hal-hal yang zahir, kalau khabir Allah tahu hal-hal yang batin sifatnya. Itu kalau kita mau bedakan antara al-alim dan al-khabir, karena maknanya sama, Allah Maha mengetahui. Taib. Nah, apa saja di antara adab majlis? Ya, seperti majelis pengajian, majelis seperti ini atau majelis-majelis yang lain. Maka adab yang pertama, fadlu dzikrillahi fil majalis wan nahyu an majalis la yudhkaru fiha ismuhu. Keutamaan zikir, menyebut nama Allah di dalam majelis, dan larangan dari majelis yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Ada hadisnya jemaah. Ada hadisnya. Ja'an nahyu asyadid, telah datang larangan yang sangat keras, an majalis la yudhkaru fiha ismullah, yang jika di majlis itu tidak disebutkan nama Allah. Sebagaimana hadis Abu Hurairah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi. Tidaklah ada suatu kaum, jamaah ngumpul seperti ini, tidak ada suatu kaum yang dia bangkit dari sebuah majlis lalu tidak menyebut nama Allah di dalamnya, illa qamu ala misli jifati himar, kecuali dia bangkit dalam keadaan seperti bangkai keledai. Ini tidak ada harganya dan hina
orang yang ada di sebuah majelis, duduk di majelis enggak disebut nama Allah di situ, atau majelis yang enggak disebut nama Allah. Maka jemaah, walaupun kita ini urusan dunia seperti rapat urusan dunia, apalagi rapat berkaitan tentang kemaslahatan umat, itu harus ada disebut nama Allah. Diawali dengan puji-pujian kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, demikian ya. Diawali dengan menyebut nama Allah, demikian, walaupun itu urusan-urusan dunia, apalagi ini urusan akhirat, urusan agama. Wa kana lahum hasrah, dan dia di akhirat akan mendapatkan kerugian, kata Rasul. Jelas, karena ada di sebuah majelis namun tidak disebut nama Allah. Wa fi lafzi hadal hadis, dan di antara lafaz hadis ini, minat tanfir ma fihi, berupa at-tanfir. Yani di sini disebutkan at-tanfir, yakni suatu ucapan yang menunjukkan kejelekan, keburukan yang membuat orang itu lari, orang itu menjauh, yaitu apa? Disebutkan seperti bangkai. Ila qamu an misli jifati himar. Inilah yang menjadi apa para jemaah? Yang menjadi celaan dan larangan. Celaan dan larangan, yakni di dalam majelis yang tidak disebutkan nama Allah. Ay misluha fi an-natni wal qadarah. Kenapa bangkai keledai? Yakni dalam hal baunya, dalam hal kotornya, namanya bangkai. Dalam hal baunya, ya, bau busuknya bangkai, dan di dalam qadarah, dalam hal kotornya. Wadzalika lima yakhuduna minal kalam fi a'radin nas wa ghairi dzalik. Dan di antara sebabnya adalah kalau di majelis enggak disebut nama Allah, itu akan jatuh nanti kalam-kalam, ucapan-ucapan yang yakni keburukan, seperti menjelek-jelekan manusia, berghibah, namimah di sebuah majelis tersebut. Ya. Oleh karena nanti akan ada adab ditutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Akan ada nanti pada babnya insyaallah. Taib. Kemudian hadis yang lain para jemaah tentang keutamaan berzikir dalam sebuah majelis, yaitu hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah itu memiliki para malaikat, yatufuna fit turuqi, yang bertugas, malaikat ini berkeliling-keliling di jalan-jalan, yaltamisuna, mencari ahla zikir, yakni majlis zikir. Dan majlis zikir jangan dipahami majlis yang ada ucapan takbir, tahlil, tahmid seperti itu, tidak. Termasuk majlis ilmu, majlis zikir. Makanya ahli ilmu juga disebut ahli zikir. Fas'alu ahla zikir, bertanyalah kepada ahli zikir. Yang dimaksud ahli zikir yakni ahli ilmu, bukan bertanya kepada yang mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan itu maknanya. Ahli zikir yakni ahli ilmu. Majlis zikir, majlis ilmu. Makanya kata seorang tabi'in, salah seorang murid Ibnu Abbas, yang dia ini termasuk ya ulama besar di zamannya, orang kulit hitam, orang Habasyah, yang dikenal ya dengan wajah yang dikenal dengan ketidaktampanannya, namun luar biasa keilmuannya, Atha bin Abi Rabah. Ini murid Ibnu Abbas para jemaah, ulama besar di zamannya, sampai para khalifah, para raja saat itu kalau ke Mekah haji atau umrah selalu bermajlis kepada Atha bin Abi Rabah ini. Beliau alimnya negeri Mekah saat itu. Kata Atha bin Abi Rabah, halaqatul dzikir halaqatul haram wal halal wal haram. Majlis zikir itu adalah majlis yang disebutkan tentang halal haram. Berarti majlis apa namanya? Majlis ilmu, ya. Tentang bagaimana nikah, bagaimana salat, bagaimana ibadah, itu majlis zikir. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang tugasnya khusus mencari-cari ahli zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah, apabila mendapati ada kaum yang sedang berzikir, disebutkan di situ nama Allah, maka tanadau, mereka saling menyeru memanggil, hallumu ila hajatikum, mari ke sini katanya, ini hajat kalian di sini ada. Maka duduklah para malaikat. Makanya kata Nabi, kalau ada majlis ilmu seperti ini,
Para malaikat itu akan mengelilingi. Hafathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyiathumur rahmah, diturunkan rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Maka kalau di majelis ilmu jemaah, ketenangan itu turun. Sampai-sampai orang yang punya atau banyak utang pun akan lupa sementara. Saking tenangnya di majelis ilmu. Bahkan saking tenangnya sampai-sampai tidur yang ternyaman adalah saat di majelis ilmu. Yang tidak bisa tidur di rumahnya saat majelis ilmu bisa dengan tenang tidur. Makanya ada sebagian yang doanya bismika Allahumma ahya wa amutu. Saking tenangnya jemaah. Ya. Taib, apalagi yang ceramahnya pelan-pelan, sudah seperti menina bobokkan. Apalagi hari Jumat, Masya Allah. Yang khutbah baca teks begini, yang jamaah entah kemana jemaah. Dari awal sampai akhir begini. Dari awal yang khutbahnya, sudah jamaahnya pada terlelap semua. Ya. Nah ini, padahal adab ketika sedang khutbah itu jamaah harus memandang ke arah khatib jemaah. Ya. Maka bagaimana kalau khatibnya begini terus? Ya. Jadi khatib itu kalau khutbah kayak seperti mundirul jais, seperti panglima perang, ya, yang menggelorakan perang, begitu harusnya seperti itu. Jadi yang Jumatan tidak ngantuk jemaah, dan itu di antara hikmahnya. Ya. Nabi itu kalau khutbah mukanya merah, suaranya yakni keras, gitu. Kalau khutbah. Taib. Qala, lalu malaikat, ya, atau Nabi bersabda, fa yahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'i dunya. Maka mereka pun dinaungi oleh para malaikat yang di majlis ilmu itu, dinaungi dengan sayap mereka hingga ke langit dunia. Jadi para malaikat turun ke langit dunia. Fa yas'aluhum rabbuhum. Maka Rabb mereka bertanya, dan Allah Maha tahu. Ya. Allah bertanya, wa huwa a'lamu minhum, dan Allah Maha tahu dari para malaikat ini. Namun Allah tanya untuk membanggakan. Itu maknanya. Ma yaqulu 'abdi, apa yang dikatakan hambaku, kata Allah. Qalu, malaikat mengatakan, yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Wahai Allah, mereka memujimu, mereka mengagungkanmu, mereka yakni memuliakanmu, mereka mensucikanmu, dan mereka yakni membesarkanmu, yakni mengagungkan, yumajjidunaka, mengagungkan. Lalu Allah berfirman lagi, hal yaroni, hal ra'auni, apakah mereka melihat aku, kata Allah. Kata malaikat, la wallahi ma ra'auka, tidak demi Allah, kata malaikat, mereka tidak melihat engkau wahai Allah. Fayaqul wa kaifa la ra'auni, lalu bagaimana kalau mereka melihat aku, kata Allah. Qal, malaikat mengatakan, la ra'auka kanu ashadda laka ibadatan, seandainya mereka ni yang ada di majlis-majlis zikir, di majlis-majlis ilmu itu, mereka melihatmu ya Allah, tentu akan lebih besar lagi, tentu mereka akan lebih semangat lagi dalam beribadah kepadamu. Ini sifat, ya, kalau sudah mencapai derajat ihsan. Jadi kalau orang sudah mencapai derajat ihsan di dalam ibadah itu adalah dia seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Nabi ketika ihsan, Nabi ditanya tentang ihsan oleh malaikat Jibril, wa mal ihsan? Lalu Nabi mengatakan, anta budallah ka'annaka tarah. Lam yakun yarahu fa innahu yarak. Ini engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Jadi derajat ihsan itu ada dua. Satu, derajat yang paling tinggi itu beribadah seolah-olah melihat Allah. Dan yang kedua, yang tidak bisa seperti itu, maka minimal dia muraqabah. Derajat ihsan yang kedua muraqabah. yakni kalaupun kita tidak bisa, maka kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Harus yakin bahwa Allah melihat kita, maka ini adalah merasa diawasi oleh Allah, ya, merasa diawasi oleh Allah. Nah jadi kalau mereka melihat engkau ya Allah, wa asyada laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan, mereka akan lebih banyak lagi bertahmid, memujimu, mengagungkanmu, dan seterusnya. Para jemaah, hadis ini panjang, ya. Hanya saja di hadis ini menunjukkan bahwa
di akhir, ya, di akhir dialog antara malaikat dengan Allah ini, bagi mereka yang ada di majlis-majlis zikir, di majlis ilmu, apa kata Allah? Fa ushhidukum, kata Allah kepada malaikat, maka saksikanlah wahai para malaikat, saksikanlah oleh kalian, anni qad ghafartu lahum, bahwasanya aku, kata Allah, telah mengampuni mereka semuanya. Ya, yani dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah bagi orang yang ada di majlis. Lalu yaqulu malakun minal malaika, lalu malaikat pun mengatakan kepada Allah seolah protes. Ya, kata malaikat, fihim fulan laisa minhum. Ini menunjukkan berkahnya majelis ilmu, berkahnya majelis zikir berjamaah. Kata salah seorang dari malaikat di antara mereka, wahai ya Allah, di majelis itu ada si fulan hadir di situ tapi enggak niat duduk di situ, enggak niat menuntut ilmu, enggak niat berzikir di situ, tapi mungkin ada tujuan lain. Innama jali hajah, dia niatnya ada niat lain, dia ada tujuan lain, mungkin nagih utang, mungkin. Jadi yang hadir di majelisnya punya utang, dia ke situ tujuan apa? Nagih utang. Cuman karena lagi ngaji, akhirnya terpaksa duduk cuma. Timbangan yang kau hilang, gitu ya. Wis tak antai ini duduk sampai selesai. Berarti dia niatnya bukan ngaji, ya Allah, tapi duduk di situ. Bagaimana itu? Apa kata Allah? Humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Tetap mereka aku ampuni karena mereka adalah kaum yang ada di majlis yang tidak merugikan orang yang duduk di situ. Yani orang yang duduk bersama majlis yang lain, orang tidak akan rugi, tetap mendapatkan ampunan Allah, tetap mendapatkan keberkahan. Lah kalau yang tidak niat saja jemaah ya bisa berkah seperti itu, maka bagaimana dengan yang betul-betul niat hadir di majlis? Maka saya katakan, menuntut ilmu itu walaupun ngantuk-ngantuk tapi hadir di majlis, atau walaupun tidurnya nyender di tiang jemaah, tapi ada di majlis tetap berkah. Cuma nggak dapat ilmu namanya, tapi tetap berkah, yakni diampuninya dosa, berkah turunnya para malaikat, berkah turunnya rahmah. Tapi kalau ngantuk dapat ilmu enggak jemaah? Ya enggak dapat, cuman tidur saja enak kenyang. Ilmu enggak dapat. Kan ada rekamannya. Lah ini mudaratnya rekaman. Jadilah saya bismikallahumma wa amut, nanti wis rekamannya tinggal buka klik. Ini mudaratnya rekaman di situ jemaah. Tapi ya ada juga maslahat-maslahat, orang yang tidak bisa hadir bisa menyaksikan. Memang ada maslahat mudaratnya, tapi lebih besar maslahatnya adanya rekaman-rekaman seperti itu. Ada mudarat yang lain apa? Mudarat yang lain adanya rekaman seperti ini adalah ketika video dicuplik lalu dibuat fitnah, dimasuk-masukkan. Padahal ngomong tai kucing itu babnya lain, lalu dikaitkan dengan yang lagi dibahas sehingga seolah menghina. Nah itu seperti mudaratnya itu jemaah. Banyak kasus-kasus membuat fitnah seperti itu, ya. Jadi dicuplik, disambung-sambungkan, itu dolim orang seperti itu, membuat fitnah, membuat kegaduhan. Nah, tapi itu satu adab, yakni berzikir kepada Allah di majlis. Tidak boleh majlis kosong dari zikir kepada Allah. Bahkan dalam lafaz yang lain bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk jemaah, kalau saya mengatakan sallallahu alaihi wasallam, panjenengan juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena abkhalun nas, sebakhil-bakhil orang itu kata Nabi, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ini ketika namaku disebutkan di hadapannya namun dia tidak bersalawat. Maka salawat kalau disebutkan Rasulullah, maka sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak harus kompak sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi, enggak usah. Hanya sallallahu alaihi wasallam dan pelan saja. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam gitu. Ya. Baik, yang kedua, ikhtiyaru rafiqil majlis, yakni memilih teman majlis. Nah ini minal umur al muhimmah fi hayatil mar'i ikhtiyaru rafiqil majlis. Penulis mengatakan di antara perkara yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang adalah memilih teman duduknya, teman majlisnya. Li'anna al-insan, perhatikan, karena yang namanya manusia, yang namanya seseorang itu yata'athar bijalisihi, akan gampang terpengaruh oleh teman duduknya. Wala budda,
Itu sangat kuat pengaruhnya. Wa mahma kanat indahu min quwwah wa hasanah. Walaupun para jamaah dia sangat kuat dalam penjagaan dirinya. Hati-hati. Jangan mengatakan tenang iman saya kuat. Gak boleh berucap seperti itu. Karena yang namanya teman sangat pengaruh. Sangat kuat pengaruhnya. Sebagaimana kata pepatah disebutkan as-sahib sahibun. Teman itu bisa menyeret, bisa menarik. Sehingga Nabi pun mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Agama seseorang tergantung temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah siapa di antara kalian sebagai teman akrabnya. Jadi khalil bukan teman biasa. Bergaul kita dengan siapapun, bahkan dengan orang kafir tidak masalah, masalah bergaul. Tapi yang dimaksud dalam larangan-larangan yakni bergaul sembarangan itu dengan yakni berteman akrab maksudnya. Ya, kemana-mana dengan dia, makan, tidur, minum dengan dia. Ini hati-hati di dalam bermajlis. Yani makna al-hadis annal insan ala adati sahibihi. Bahwasanya seseorang itu ya dapat terpengaruh dengan kebiasaan temannya. Maka harus waspada dan hati-hati. Wa tariqatihi wa siratihi. Terpengaruh dengan gaya hidupnya dan juga dengan akhlaknya. Maka falyata'ammal wa yatadabbar man yukhalil. Maka perhatikanlah, maka renungkanlah dengan siapa dia berteman akrab. Nah, maka dengan siapa berjamaah kata para ulama, faman radiya dinahu wa khuluquhu, yang diridhoi agamanya, akhlaknya, maka khalalahu, silahkan dia berteman akrab, ya. Wa man la tajanabbahu, namun siapa yang tidak menjauh dari teman-teman yang buruk, maka fa'idna tiba'a sarraqatun wa suhbatu mu'assiratun fi islahil hali wa ifsadihi. Karena tabiat itu sangat mudah terpengaruh dan teman itu berpengaruh pada kebaikan atau keburukan seseorang, para jemaah. Baik ya. Dan Nabi telah memberikan permisalan yang sangat indah tentang masalah pertemanan. Dalam masalah bermajlis, Nabi telah memberikan permisalan, yaitu antara teman yang baik dengan yang buruk, dengan pandai besi dan penjual minyak wangi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalu al-jalisi salih was-su. Perumpamaan teman duduk yang baik dan yang buruk itu, kata beliau, kahamilil misk wa nafikhil qir. Yani seperti seorang penjual minyak wangi dengan yani tukang besi, ya, atau pandai besi, seperti itu, al-qir. Fa hamilul misik, maka penjual minyak wangi dapat keuntungan imma an yuhdiyaka, bisa jadi dia memberi hadiah minyak wangi tersebut sehingga kita dapat wangi. Wa imma an tabta'a minhu, atau kita bisa membeli minyak wangi sehingga harum. Atau wa imma an tajida minhu rihan thayyiban, atau kalau diberi ya enggak, kita beli juga enggak, dihadiahi juga tidak, tapi minimal kita harum, tercium aroma orang yang jual minyak wangi. Walaupun kita enggak membeli, tidak diberi juga. Berbeda wa nafikhul qir. Berbeda dengan pandai besi, imma an yuhriqa thiyabaka. Bisa jadi dia akan membuat baju kita kena petelan apinya, bisa bolong, bisa rusak baju kita. Wa imma an tajida rihan, kalau tidak maka baunya kita, bau yang tidak enaknya kita mesti dapat. Oleh karenanya hadis ini menjelaskan at-tahdzir, peringatan berjamaah, min mujalasati ahli su, bermajlis, berteman akrab dengan orang yang buruk, wa targhibu, dan hadis ini anjuran fi mujalasati ahli shalah wa tuqa, orang yang baik-baik, orang-orang yang saleh, orang yang bertakwa. Nah, dan di antara majlis berteman akrab, duduk di majlis yang buruk, imma mubtadi'an, imma fasiqan, imma ahli bid'ah, keburukan itu, atau bukan ahli bid'ah tapi ahli maksiat. Nah, maka ini harus kita waspadai, harus kita hati-hati para jemaah. Di antara ucapan para salaf tercelaknya bermajlis dengan ahli bid'ah dan peringatan mereka di majlis ahli bid'ah, Al-Imam Al-Hasan Basri mengatakan, la tujallisu ashabal ahwa,
Jangan kalian bermajlis dengan ahli bid'ah. Wala tujadiluhum, dan jangan berdebat dengan mereka. Enggak boleh cuma debat urusan agama dengan ahli bid'ah. Wala tasma'u minhum, jangan mendengarkan satu perkataan pun dari mereka. Maka tidak boleh kita buka-buka situs ahli bid'ah, seperti situs orang-orang Syiah, situs yang akidahnya menyimpang, ya. Tarekat-tarekat, kemudian tidak boleh para jemaah, karena kita akan terpengaruh. Hati ini lemah, sementara syubhat itu sangat keras, dia menyambar hati yang lemah ini. Abu Kilabah juga mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum, jangan kalian bermajlis dengan ahli bid'ah, jangan berdebat dengan mereka. Fa inni la amanu an yugmisukum fi dhalalatihim, karena aku khawatir mereka akan menjerumuskan kalian di dalam kesesatan. Ya, au yalbisu, atau minimal yalbisu alaikum ma ta'rifun, atau minimal akan mengkaburkan apa yang kalian telah pahami. Kita sudah paham suatu ilmu, lalu dikaburkan lagi ketika kita duduk dengan mereka, mendengar perkataan mereka atau membaca situs-situs mereka. Demikian pula Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, yakunu majlisuka ma'al masakin, hendaklah engkau bermajlis, berteman akrab dengan orang-orang miskin. Tentu orang miskin yang baik, kan orang miskin yang ahli maksiat juga bukan karena miskinnya kita jauh, karena kemaksiatannya. Ya, orang miskin. Wa iyyaka an tujali sahiba bid'atin, dan jauhilah engkau bermajlis dengan pelaku bid'ah. Maka para jamaah, berguru dengan ahli bid'ah itu tidak diperbolehkan. Jangankan berguru, berduduk-duduk ngobrol dengan ahli bid'ah, tokoh-tokoh kebid'ahan juga itu diharamkan, apalagi dengan berguru, ya. Karena akan pengaruhi kepada ilmu yang disampaikan. Taib. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, inna lillahi malaikatan yatlubuna hilaqa dzikir. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang tugasnya seperti tadi, cari-cari majlis ilmu. Fandur, maka perhatikanlah, ma'aman yakun majlisuka, dengan siapa majlismu. La yakunu ma'a sahibi bid'atin, jangan bersama ahli bid'ah. Fa innallaha, perhatikan, fa innallaha la yanzuru, karena Allah tidak melihat ilaihim, kepada mereka. Jadi Allah tidak melihat kepada ahli bid'ah. Wa alamatun nifaq an yakuma ar-rajul wa yaq'uda ma sahibi bid'ah, dan tanda kemunafikan apabila seseorang itu suka, gemar duduk dengan ahli bid'ah. Karena para jemaah, ahli bid'ah itu orang yang menghina agama Allah, orang yang menghina agama, orang-orang yang berbuat kerusakan dalam agama. Lah kok kita ridho dengan mereka, dengan bermajlis dengan mereka? Itu maknanya. Demikian pula para jemaah, majlis-majlis yang di situ ada orang-orang fasik. Jadi dua saja, ahli bidah atau orang-orang fasik. Maka fa innaka lan taslam min sama'il khana. Kalau kita bermajlis dengan orang-orang fasik, maka tidak akan selamat kita. Yani minimal kita akan kena dari kata-kata, mendengar kata-kata kotornya. Ya. Mendengar kata-kata kotor, minimal itu kita dengar. Wal qaulil batil wal ghibah. Di majlis itu mungkin orang ngomongin orang yang lain, ghibah, namimah, maksiat, caci maki dan semisal. Maka jangan duduk di situ. Nah, wa qad yusahibu dzalika tahawun fi shalawat, juga kalau kita bermajlis, duduk ngobrol bareng, akrab dengan ahli maksiat, minimal juga kita terlalaikan dari salat. Kadang-kadang dengar azan karena ndak enak, segan, diam di situ. Padahal harusnya dengar azan dia bangkit ke masjid. Tapi karena sudah kadung ngobrol di situ, enggak enak. Dan lain-lain dari banyaknya kemudaratan yang akan membahayakan kepada hati kita. Baik. Selesai adab yang ketiga sekarang. Assalamu ala ahli majlis indal qudumi wal insiraf. Ini sudah berlalu dulu di pembahasan adab salam para jemaah. Ya, mungkin tidak perlu kita mengulang. Hanya saja disebutkan dalam dalil di sini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya idzan tahadukum ilal majlis falyusallim. Jika salah seorang kalian itu datang ke sebuah majlis, maka ucapkanlah salam. Fa in badalahu an yajlis falyajlis. Kalau ada tempat kosong di situ, duduk di situ.
Nah, summa idza qama, lalu apabila bangkit dari majlis, maka tetap falyusallim, tetap salam lagi. Falaysatil ula bi ahaqqa minnal akhirah, dan yakni salam yang pertama tidak ada lebih layak dari salam yang terakhir. Yani salam pertama dan salam terakhir datang ketika juga bangkit itu sama-sama memiliki keutamaan. Jadi jangan dianggap salam itu yang afdal salam pertama saja. Ketika pergi atau bangkit dari majlis tidak perlu salam. La, kata Nabi, falaysatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Jadi salam yang pertama tidak lebih utama, tidak lebih berhak daripada salam yang terakhir. Nah, hadis ini sahih, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Taib. Adab yang keempat para jemaah. Karahiyatu iqamatir rajul min majlisihi tsummal julus. Ini apabila ada di majlis-majlis tempat-tempat umum, ya. Di tempat umum seperti di terminal, di mana hatta di masjid. Ini tempat umum, di terminal, di bandara. Pokok di tempat-tempat duduk di situ di antara adab makruh atau dibenci oleh syariat menyuruh orang bangun dari tempat duduknya kemudian dia duduk di situ. Karena itu tempat umum, gak ada hak bagi dia. Siapapun yang duduk di situ dia miliknya, hak dia. Jadi tidak boleh kalau di terminal misalnya, Pak mohon, ini tempat saya Pak. Loh, kok tempat? Di masjid juga nggak boleh gitu. Ya, nanti akan ada pembahasan bagaimana hukum orang yang booking tempat di masjid. Ditaruh sajadah, dia pulang ke rumahnya. Dia datang telat jemaah. Orang nggak berani duduk di situ karena ada sajadah yang sudah di booking. Itu nanti akan ada bahasannya. Nah sekarang di tempat umum tidak boleh kita nyuruh bangun orang supaya duduk di situ kita nanti. Tidak boleh. Man jalasa fi makanin mubah. Siapa yang telah duduk di sebuah tempat yang memang tempat umum, tempat yang boleh untuk duduk di situ seperti masjid wa nahwihi dan yang lainnya. Apa contohnya? Seperti tadi di terminal-terminal, di bandara-bandara, di stasiun. Ini kan tempat-tempat duduk ada. Di rumah-rumah sakit misalnya. Nah, maka fahuwa ahaqqu bimajlisihi min ghairihi. Maka yang duduk lebih dulu di situ berarti dia yang berhak. Tidak boleh orang lain nyuruh dia bangun. Ya. Mentang-mentang mungkin dia punya kuasa. Kalau di tempat umum seperti itu sama kedudukannya jemaah. Ya. Mentang-mentang dia jenderal barangkali enggak boleh nyuruh bangkit, nyuruh bangun orang yang sudah duduk di situ. Bihaitsu annahu law tara alaihi wa taraka majlisahu li amrin ma summa ada li majlisihi fi waqtin yasir fa innahu ahaqqu bi majlisihi. Demikian pula berhak bagi dia tuh untuk para jemaah kalau misalnya ada sesuatu yang harus dia tinggalkan tempat duduk tersebut dengan waktu yang hanya sebentar. Waktu yang hanya sejenak saja, yani fi waqtin yasir, maka fa innahu ahaqqu bi majlisihi. Maka dia juga lebih berhak untuk duduk di situ, untuk kembali duduk di situ. Walahu an yuqima man jalasa fihi, dan boleh dia nyuruh bangun kepada orang yang duduk di situ. Paham maksudnya? Kalau ada orang yang sudah duduk di situ berjemaah, lalu dia sejenak bangkit sekedar ngambil sesuatu, jelas ya? Atau kadang-kadang kan dipanggil oleh kalau di bank, di rumah sakit, di mana dipanggil sebentar saja, lalu dia balik lagi, maka berhak dia untuk nyuruh orang. Kalau dia ditempati orang lain, nyuruh hak dia untuk untuk pindah. Atau kita barangkali menempati orang itu, ternyata orang kok balik lagi, kita harus pindah lagi jemaah. Paham maksudnya? Ini adab. Berarti tempat duduk masih milik dia. Beda lagi kalau dia tinggalkan, ya sudah ditinggalkan, selamanya ditinggalkan. Berarti boleh duduk siapapun setelah dia. Jelas ini? Baik. Misdaqu dzalik, dalil atas hal ini, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Idza qama ahadukum", apabila salah seorang kalian bangkit, ya, jadi ketika bangkit maksudnya. Dalam hadis yang lain Abu Awana, man qama min majlisihi, siapa yang bangkit dari tempat duduknya, summa raja ilaihi, lalu balik lagi, yani hanya sejenak toh meninggalkannya, balik lagi, kata Nabi, fa huwa ahaqqu bihi, maka dia yang bangkit sejenak tadi dia lebih berhak
untuk duduk kembali di tempat duduk yang umum tadi. Jelas ya? Ini adab jemaah. Barangkali kita akan menyangka dia meninggalkan, tidak masalah kita duduki, tapi kalau dianya balik lagi, kita nggak boleh diam. Kita bahkan, oh silakan Pak, silakan. Ya kirain sampean tidak balik lagi, silakan ini hak sampean. Itu. Jangan kita duduk, boleh mana tuh kursi akeh. Jangan gitu jemaah. Apalagi kursi nggak ada lagi gitu jemaah ya. Walaupun kursi banyak, kita tidak boleh di situ. Ini adab Islam, adab yang diatur langsung oleh syariat. Nah, fal haqqu li sahibil majlis, maka pemilik tempat itu ya lebih berhak la ya'uduhu fahuwa aula bihi. Nah, wa lidza ja'a nahyu min iqamati rajul min majlisihi al-mubah, maka dilarang membangunkan orang lain ya dari tempat yang sudah diduduki. Baik. Hikmahnya apa cuma? Kok ngonoe diatur, apa hikmahnya? Wal hikmatu fi hadan nahyi, dan hikmah dari pelarangan ini apa? Man ustinqasi haqqil muslim. Satu, agar tercegah pelanggaran hak seorang muslim. Itu kan hak dia gitu. Tidak boleh kita mengambil hak orang lain. Memang itu tempat umum, tapi dia yang pertama di situ duduk, berarti hak dia sampai dia selesai hajatnya. Kecuali dibatasi dalam aturan, oh duduk tidak boleh lebih dari 15 menit misalnya. Ya berarti lewat 15 sudah bukan hak dia. Tapi kalau nggak ada batasan, berarti selama dia di situ itu hak dia, kita mengambil hak orang lain tidak boleh. Terus yang kedua para jemaah, agar tidak terjadi menimbulkan daghain, kebencian. Ya kan jadi jengkel. Kita ini tidak boleh membuat orang Islam saudara kita jengkel, itu tidak boleh jemaah. Tidak boleh. Justru harus kita saling sayang menyayangi, cinta mencintai, tolong menolong dalam hak, dalam kebenaran. Bukan malah lihat orang Islam satu sama lain kok membuat jengkel, membuat benci, enggak boleh. Wal hath, dan juga yang ketiga anjuran ala tawadhu'. Anjuran untuk bertawadu, merendahkan hati, rendah hati jemaah. Ya. Al-muqtada' lil mawaddah, yang akan menimbulkan rasa cinta. Beda dengan tadi mengambil hak orang lain akan menimbulkan rasa saling benci, namun tawadu seperti itu akan menimbulkan rasa cinta. Jadi tolong diperhatikan adab kita hatta di tempat umum itu ada adabnya. Adab dalam perjalanan ada, nanti akan dibahas insyaallah para jemaah di poin-poinnya insyaallah. Wa aidan fannasu, dan juga diantara hikmahnya bahwa manusia fil mubah, dalam hal yang dibolehkan seperti di majlis-majlis umum itu kan boleh siapapun jemaah, ya kan? Siapapun boleh. Kulluhum sawa, semuanya adalah sama derajatnya maksudnya. Tidak melihat jenderal, tidak melihat dia punya pangkat, tidak melihat kaya, miskin. Kalau di tempat umum namanya semuanya setara, sama. Maka faman sabaqa ila syai', maka siapa yang lebih dulu mendapatkan sesuatu, istahaqqahu, maka dia berhak berarti. Ya. Maka mengambilnya sesuatu yang sudah jadi miliknya, maka ini ghasbun. Perhatikan jemaah, ini ghasbun, ini berarti merampas hak orang lain. Wal ghasbu haramun, dan mengambil hak orang lain itu termasuk hal yang diharamkan. Demikian subhanallah. Ini penjelasan Imam bin Hajar dalam kitab Fathul Bari, menukil perkataan Ibnu Abi Jamrah. Jadi kata beliau, orang di tempat umum itu sama derajatnya. Ya. Ini yang dia berhak sudah. Kan kadang-kadang jemaah ya, kadang-kadang merasa dia, mas pindah mas, tempat mentang-mentang dia kelompok banyak ya, orang sedang duduk di situ diusir misalnya. Ya, nggak boleh jemaah. Kecuali mungkin mohon maaf meminta atas kerelaan keridhaan. Ya, mungkin antum di situ ada hajat, memang ada hajat di tempat duduk yang itu tuh misalnya. Itu kalau diizinkan minta, kalau enggak ya enggak boleh. Maka di sini ada pembahasan. Qad alimna, ada sebuah pertanyaan. Qad alimna karahata iqamati rajul min majlisihi wal qu'udu fihi. Kita telah tahu tadi bahwa makruh hukumnya nyuruh orang bangkit dari tempat duduknya di tempat umum. Ya, walakin hal tazulu hadhil karahiyah.
Namun apakah hukum ini hilang? Hukum makruh ini hilang idza kana bi idni sahibil makan, apabila diizinkan. Jelas jemaah ya? Kalau diizinkan oleh orangnya. Maka al-jawab idza tanazala sahibul majlis min an majlisi li ghairihi fala mani'. Kalau memang orangnya mengizinkan, orangnya mempersilahkan ketika diminta gitu ya, maka tidak terlarang julus duduk di tempat itu. Li'annal haq lahu qad tanazal anhu, karena hak dia sudah dihilangkan, yang sudah dibolehkan. Fa amma ma usira an Ibnu Umar an karhatu dzalik, namun memang Ibnu Umar tetap ya, Ibnu Umar tetap beliau enggak mau, walaupun telah dipersilahkan tetap enggak mau gitu. Nah, itu lain lagi, ceritanya lain lagi. Ini ceritanya itu dari Abu Khusayb meriwayatkan kuntu qa'idan. Ada cerita seperti ini. Dulu saya pernah duduk di sebuah tempat duduk, faja Ibnu Umar, lalu datanglah Abdullah bin Umar. Datang. Faqama rajul min majlisihi lahu. Perhatikan. Ini karena tawadunya Ibnu Umar, jemaah. Lalu orang yang sedang duduk di situ bangkit sengaja karena melihat siapa? Ibnu Umar mempersilahkan. Wong ini Ibnu Umar, sahabat yang mulia, sahabat yang memiliki keutamaan. Ini Ibnu Umar. Sehingga orang ini mempersilahkan dalam bentuk menghormati dan semisal, silahkan monggo duduk gitu. Namun Ibnu Umar falam yajlis fihi wa qa'ada fi makanin akhar. Dan Ibnu Umar malah duduk di tempat yang lain. Ada masih kosong. Dia tidak mau duduk di situ yang dipersilakan orang untuk duduk di situ. Kenapa? Maka orang tanya, "Maka 'alaika la qa'ada?" Kenapa kok enggak duduk? Orang sudah menawarkan tempat duduk kok tidak mau? Kata Ibnu Umar, lam akun aq'ud fi maq'adika wala maq'adi ghairika ba'da syai' syahidtuhu min Rasulillah. Aku enggak pernah sekali-kali duduk di tempat duduk atau tempat duduk orang lain setelah aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar ini kan sahabat yang paling semangat ingin meniru Rasul, semangat dalam segala hal, jemaah. Ibnu Umar itu bukan hanya dalam ibadah, dalam segalanya yang boleh kita tidak meniru Rasul dalam urusan-urusan lain. Kan begitu jemaah? Kita tidak harus meniru Rasul dalam urusan-urusan keduniaan beliau. Seperti Rasul pakai serban, kita tidak perlu pakai serban. Rasul rambut panjang, kita tidak perlu rambut panjang, karena itu orang Arab, budaya Arab dulu begitu. Tapi kalau syariatnya wajib jemaah. Rasul berjenggot, ini syariat kalau jenggot. Kalau rambutnya panjang segini, itu bukan syariat. Boleh, itu tabiat. Nabi pakai sorban, kita tidak ada keutamaan pakai sorban. Hadis palsu itu yang kalau pakai sorban solatnya 70 kali lipat diberi pahala oleh Allah dibanding tidak pakai sorban. Ini hadis palsu jemaah. Tidak ada, pakaian tuh boleh. Sampai mau pakai belangkon ya kena. Tapi nek ciri khas dukun ya ojo jemaah. Misalnya dukun itu ciri khasnya apa? Jangan karena tasyabuh dengan dukun. Bebas pakaian, orang Jawa pakai pakaian Jawa, orang yang penting bagaimana tidak melanggar syariat. Ini tidak boleh isbal, itu saja. Nah, Ibnu Umar ingin segalanya mirip dengan Rasul. Maka Ibnu Umar nggak mau duduk di situ, itu juga dalam rangka itu. Karena saya pernah menyaksikan Rasul, datang seseorang kepada Rasul, lalu ya faqama lahu rajul min majlisi. Lalu di situ ada orang sedang duduk, bangkit demi menghormati Rasul, supaya Rasul duduk di situ. Namun fadhahaba liyajlisa fihi fanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun melarangnya. Ya. Jadi ada seseorang yang datang kepada Rasul, lalu orang yang datang kepada Rasul dipersilakan duduk oleh orang yang ada di situ menghormati tamunya Rasul. Namun Rasul melarang kepada orang ini untuk duduk di tempat itu. Ini larangan ini tentu bukan maksudnya haram para jemaah ya. Tapi ini adab saja. Maka kata Imam Nawawi, Ibnu Umar melakukan itu bentuk wara'. Bentuk wara', bukan maknanya haram. Boleh kita orang mempersilakan duduk, ya kita duduk, tidak masalah. Tapi bentuk wara'nya Ibnu Umar, ya, walaupun orangnya rela ridha, lakinahu tawarra'a anhu. Namun beliau adalah wara'. Wara' itu orang yang menjaga, jangan sampai nanti merugikan orang, jangan sampai nanti orang terdolimi dan semisalnya.
Dan juga para jemaah ada faedah. Ibnu Umar melakukan itu, satu ya bentuk wara' dia, yang kedua mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain dalam hal urusan dunia itu terpuji. Al-ithar fil qurab, al-ithar fil qurab madhmum wa fi ghairiha mamduh. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah itu tercela. Jadi kalau urusan ibadah nggak boleh dahulukan orang lain, kita harus duluan. Ya, misalnya ada yang adzan, tidak ada muadzinnya, monggo silakan siapa yang adzan, itu jangan saling tunjuk. Oh monggo jenengan aja, oh enggak jenengan aja monggo. Itu tercela jemaah. Kalau adzan nggak ada muadzin, rebutan. Kalau dalam urusan ibadah harus rebutan, nggak boleh mendahulukan orang lain. Ada sop depan kosong, jangan silakan Pak. Loh jenengan, saya biar belakang. Loh enggak boleh begitu. Harus, bahkan kalau bisa harus perang. Ini nih. Aku duluan. Ya tapi ojo ngono-ngono nemen berarti masuk ngene. Cuman harus berusaha duluan. Kalahkan orang lain, enggak boleh. Tapi urusan dunia sebaliknya. Urusan duduk ya di tempat-tempat umum, urusan ngantri, urusan dunia, enggak masalah, kita silakan ya. Jangan, apalagi mungkin ada orang tua, orang sepuh, itu harus didahulukan. Itu. Baik. Nah inilah yang saya maksud, bagaimana hukum memboking sajadah. Ya. Tapi penjelasannya panjang. Hah? Si. Wah, oke Pak. Hah? Baik, piye? Lanjut nanti apa saiki? Hah? Tanggung jawab ya, Bes ya. Coba. Ingetin saya dari mulai ini. Jadi apa hukum booking sajadah? Ya, booking tempat. Nanti akan kita bahas insyaallah. Baik, soal jawab teman-teman. Nah, silakan. Ada mic-nya? Mau bertanya tentang masalah ibadah dalam ibadah. Punya orang yang tentang sholat besar. Hukumnya orang yang berilmu tidak mau bacaannya bagus, apalagi banyak, tapi tidak mau mengimami. Sehingga orang yang tidak berilmu, tidak mengerti tentang hukum-hukumnya itu yang menjadikan yang maju untuk jadi imam itu gimana Ustaz? Hukum orang yang berilmu itu gimana gitu ya. Baik, barakallahu fiik jemaah. Imam masjid itu ada dua, ada imam rawatib, imam yang tetap. Maka siapapun dia tidak boleh untuk coba-coba menjadi imam tanpa seizinnya. Nah, la yaumur rajul rajulan fi sultanihi. Tidak boleh seseorang mengimami seorang yang ada pada kekuasaannya. Jadi kita kalau masuk ke sebuah masjid jangan sembarangan. Kita menjadi imam, main maju, tidak boleh. Karena setiap masjid itu memiliki kekuasaan-kekuasaannya, memiliki imam-imam yang sudah tetap di situ. Tidak boleh sembarangan. Nah yang kedua para jemaah, terkadang ada masjid yang memang tidak memiliki imam tetap, yakni siapapun boleh maju. Nah dalam posisi demikian, dianjurkan dalam urutan yang menjadi imam adalah dia yang aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus, baik bacaan Al-Qur'annya. Yang dalam riwayat yang lain yang aksaruhum Qur'anan, yang paling banyak hafalannya. Jadi kriterianya yang utama itu bacaan, yang kedua hafalan. Kalau dalam bacaan sama, maka yang hafalan banyak dahulukan. Terus kalau dalam hal Qur'annya sama, para jemaah, masalah keilmuannya. Yani yang a'lamuhum bisunnah, yang paling paham tentang sunnah, yani tentang ilmu agama. Kalau masih sama juga, maka siapa yang paling dulu hijrah? Tapi kalau hijrah kita kayak enggak kan, jemaah, enggak ada yang hijrah kita tadi. Nah, taib. Kalau sampai sama-sama semua baru boleh diundi. Itu yang berhak menjadi imam. Pokoknya sampai diundi kita ini jarang jemaah ya. Karena mesti ya pasti ada sesuatu pasti yang lebih lah. Nah, lalu bagaimana kalau itu enggak ada imam tetap? Enggak ada imam tetap. Terus qomat, lalu kata ya yang qomat tadi, silakan Pak, silakan, mungkin beliau yang bertanggung jawab di masjid ini, silakan siapa yang menjadi imam. Nah, ini seharusnya ya yang dia merasa ada bagus bacaannya, maju, dan tidak menunjukkan kesombongan, maju, tidak masalah. Tapi kalau tidak mau, boleh tidak? Boleh saja. Ya.
Dia tidak berdosa gitu, karena dia bukan tanggung jawab dia. Hanya saja kurang afdol. Jadi dia meninggalkan yang utama. Yang utama harusnya dia yang jadi imam. Tapi kalau dikatakan berdosa, orang alim ini tidak berdosa. Karena masalah menjadi imam tidak jadi imam itu adalah sesuai dengan apa yang dia kehendaki, yang dia mau. Hanya saja dia tarkul aula, meninggalkan yang utama. Sehingga yang utama harusnya dia yang jadi imam malah tidak utama. Tapi tidak sampai dia jatuh kepada dosa para jemaah. Nah, bagaimana yang maju tadi ya, mudah-mudahan Allah memberi pahala dengan sebab itu gitu. Mengimami Allah memberikannya pahala ya. Taib. Demikian, Pak. Nah. Sini dulu, taib. Ya, nanti Bapak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu rukun dalam sholat. Gimana kalau misalkan jamaahnya ini lebih kuat daripada mana umum dalam hal ini? Lebih apa? Ada jamaah yang khori kemudian mana umum, jadi jamaahnya lebih bagus untuk bacanya. Tetapi karena imamnya sudah ditunjuk oleh tamu setempat, di mana banyak kesalahan-kesalahan kata dalam pembacaan Al-Fatihah sehingga lupa makna. Gimana hukum sholat ini bisa? Jadi banyak kesalahan kata dalam Al-Fatihah. Nah, sekarang imamnya sudah ditunjuk oleh tamu setempat. nah. Gimana? Baik. Yang pertama, ini kesalahan bagi takmir, para takmir. Jadi tidak boleh mengangkat imam itu orang-orang atau imam yang memang dia tidak baik bacaannya. Ya. Karena kesalahan dalam bacaan itu ada dua, ada yang membuat sholat tidak sah, ada yang kesalahan membuat tetap sholat menjadi sah berjamaah. Ya. Maka para takmir dia bertanggung jawab. Sehingga diperintahkan di antara adab masjid dulu sudah kita bahas adalah hendaknya memilih imam masjid yang memang baik bacaannya, ini yang paling utama. Baru kemudian yang hafalannya banyak. Yang paling utama yang baik bacaannya, karena juga akan membuat khusyuk tidak khusyuknya juga pengaruh kepada kesempurnaan sholat para jamaah. Maka takmir yang seperti tadi memilih yang tidak baik bahkan bisa salah, ini takmir yang tidak bertanggung jawab. Bisa jadi dia berbuat sebuah kedoliman, tidak boleh seperti itu. Sementara apalagi di jamaah itu ada yang lebih layak gitu. Itu satu kesalahan pada takmir dan berdosa atas takmir ini. Seperti itu. Yang kedua, para jamaah hukum sholatnya, maka lahan itu ada dua tadi. Kesalahan bacaan imam itu ada dua, ada yang membuat sholat sah, ya, maka sholatnya ya sah. Tapi ada lahan yang jali, yang jelas-jelas, maka sholat bisa jadi menjadi tidak sah. Nah, namun para jamaah sebuah kaidah, kalau imam berbuat salah, ya, maka kesalahan hanya bagi imam saja. Makmum tetap dia berpahala. Tapi kalau imam baik dan benar, maka makmum itu bertambah pahala kebaikannya. Maka kata Nabi, yusallu lakum, salatlah kalian bersama imam, in akhtau fa alaihi walakum. Kalau imamnya salah, maka salahkan hanya bagi imam saja, sementara kalian tetap berpahala. Wa in asabu, kalau imamnya benar, walahu walakum. Tapi kalau imamnya benar, baik bacaannya, baik tata cara salatnya, maka bagi imam dan juga kalian mendapat pahalanya imam. Walaupun salatnya seorang itu jelek, makmum itu, tapi ketika imamnya bagus, terangkat kejelekannya menjadi bagus, mendapat pahala imam. Itu manfaatnya kita kalau imam kita tuh bagus salatnya, bagus tata caranya, bagus bacaannya. Ditambah kita akan terasa lebih khusyuk jemaah. Ya kan beda dengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Enggak ada keindahan sekali dalam bacaannya. Ya, tapi harus yang enak. Ya, sehingga membuat kita khusyuk. Bahkan bisa jadi ibu-ibu yang sholat di rumah menjadi enak ketika sholat ke masjid, dibolehkan itu. Ngejar itu boleh, ngejar karena imamnya enak, khusyuk kita sholat kalau di masjid dibolehkan ke masjid. Baik, demikian wallahu a'lam. Monggo Pak. Ustaz, nyambung tadi kalau imam salah itu kesalahan pada imam, makmum tidak salah. Tapi kalau imam benar itu yang kami tanyakan apa keutamanya dari imam. Yang kedua, mohon maaf ini mungkin agak nyimpang tentang perawatan jenazah, pengurusan orang meninggal. Nah, ada seorang ibu yang sudah sepuh yang meninggal sekitar umur 74. Di dalam KTP-nya itu agama Hindu. Tapi memang suaminya sudah meninggal duluan, agamanya bukan Hindu.
Cuma sang istri ini yang baru meninggal itu bukan dari Bali, mohon maaf, dari Jawa Tengah. Tapi anak-anaknya itu beragama Islam. Bahkan saudaranya yang ibu baru meninggal ini juga Islam. Sehingga pada saat meninggal itu anak-anaknya dan saudaranya itu minta diurusi secara Islam. Nah akhirnya sebelumnya pada saat itu sudah ada petugas dari ibu mungkin tinggal bebas. Cuma karena permintaan dari keluarga minta diurusi secara Islam, akhirnya ada petugas dari Israel yang menyanggupi untuk diurusi secara Islam, yang akhirnya dimakan secara Islam. Mohon penjelasan. Nah, barakallahu. Tapi yang pertama, pertanyaan pertama, apa keutamaan seorang imam? Jadi disebutkan dalam hadis itu ada muadzin, ada imam. Kadang-kadang dibahas mana yang utama, menjadi imam atau menjadi muadzin. Gitu ya, jemaah. Karena muadzin itu termasuk yang mendapatkan pahala orang yang sholat, gitu kan ya. Banyak pahalanya, banyak keutamaan muadzin. Lalu kalau imam apa keutamaannya? Nah, imam ini penjamin ya bagi ibadah kalau sholatnya kaum muslimin. Sehingga ketika imam mengimami kaum muslimin, maka memiliki keutamaan khusus. Di antara keutamaannya disebutkan bahwa imam itu dia yang menjamin. Kalau namanya menjamin para jamaah, tentu akan mendapat pahala balasan yang lebih dari Allah SWT dari sekedar makmum yang dijamin. Itu. Maka kalau muadzin, maka yang afdal mana? Tentu yang afdal itu adalah menjadi seorang imam, bukan menjadi seorang muadzin. Nah, seorang muadzin yang demikian banyak pahala, maka demikianlah seorang imam. Jadi kesimpulannya, walaupun tidak ada spesifik dalil-dalil yang menunjukkan apa saja keutamaan imam, tapi ketika disebutkan bahwa muadzin dengan banyak keutamaannya, termasuk dapat solatnya, pahala orang ikut solat bersamanya, maka tentu imam lebih berhak lagi. Karena imam itu lebih afdal dari muadzin. Demikian cara berdalil para jamaah. Seperti misalnya Allah menyebut 4 tingkatan manusia, para nabi, para siddiqun, para syuhada, dan orang soleh. 4. Yang tingkat pertama para nabi, tingkat kedua siddiqun, tingkat ketiga itu syuhada. Nah, ketika ada hadis yang menunjukkan keutamaan syuhada, di mana orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan sakaratul maut, hanya kecuali seperti cubitan saja, atau orang yang mati syahid akan mendapatkan pembebasan azab kubur misalnya, maka para jamaah, yang lebih afdal dari siapa? Syuhada. Seperti apa di atas syuhada? Para siddiqun dan para anbiya tentu lebih pantas, lebih berhak mendapatkan keutamaan tersebut. Karena derajat syuhada di bawah para nabi, para siddiqun. Kalau syuhada mendapatkan keutamaan itu, apalagi siddiqun, ini namanya qiyas aulawi namanya. Qiyas aulawi. Maka dalam hal muadzin dengan imam juga demikian. Ya. Baik, itu satu. Yang kedua para jemaah, tentang masalah status jenazah yang ditanyakan, maka kita tidak boleh mengurusi jenazah sehingga betul-betul yakin kalau dia seorang muslim. Karena Nabi menyebutkan hakul muslim al muslim situn, hak muslim atas muslim ada 6. Salah satunya adalah dalam hal masalah ngurus jenazah. Maka ini kewajiban fardu kifayah atas setiap muslim, atas kaum muslimin, fardu kifayah. Nah sekarang kalau status jenazah itu tidak jelas, maka tidak boleh sampai ada kejelasan. Dari mana kejelasannya? Ya kita tanya para keluarganya. Ya apakah ibumu atau jenazah ini kepada kerabatnya apakah dia seorang muslim? Kalau dia kata keluarganya seorang muslim, kami bersaksi, cukuplah persaksian seorang muslim. Ya, apalagi keluarga seluruhnya sepakat kalau dia muslim. Tapi kalau dia memang Hindu, KTP-nya juga Hindu dan memang Hindu, hanya saja keluarga kok inginnya diurus secara Islam, ya tidak boleh. Tidak boleh, karena jelas dia Hindu. Para jamaah, ya kita harus rela ridho. Ya, dia orang tua kita, yang orang tua dia berarti kafir, harus pasrah, serahkan kepada Allah sudah. Jadi jangan ingin dianggap sebagai muslim atau apa, dirawat sesuai jenazah muslim. Nah, Nah itu boleh kalau gitu. Jadi itu hanya KTP saja. Mungkin dulu
ya KTP-nya itu belum dirobah karena dia sudah masuk Islam. Nah itu berarti kita lebih berpegang dengan kerabatnya. Jadi jangan lihat KTP-nya Pak. KTP tidak berlaku dalam status, hanya secara formal saja ada status. Seperti surat kawin. Kawin itu sah walaupun nggak ada surat kawin jemaah. Maka termasuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan legalitas pemerintah itu tidak membuat tidak sahnya secara syariat. Jadi cerai boleh tanpa ada surat cerai dalam Islam. Jadi itu hanya urusan kerugian-kerugian kita ketika berhubungan dengan pemerintah itu saja. Jadi wanita yang tidak punya surat kawin, kerugiannya nanti urus anak sulit, buat akte sulit, ini itu nantinya. Adapun masalah pernikahan sah, kawin cerai sah. Demikian pula KTP, walaupun KTP Hindu tapi dia Muslim tidak masalah, tetap diurus secara Islam Pak, gitu ya. Cukup ya jemaah? Fadhal. Kalau di lingkungan tertentu kita sudah masuk dari misalnya di tempat kerja atau orang di kampung itu sama sekali tidak ada menyebut nama Allah, kita menyiasati gimana padahal kita butuh informasi yang atau sejenisnya. Nah, atau ada kemaksiatan di majelis itu, ada lalai di majelis itu, ada ghibah namimah, maka ditutup dengan kafaratul majelis itu sebagai penebus dosanya, sebagai kafarat majelis. Makanya disebutkan dalam hadis, siapa yang bermajelis kemudian dia di situ ada kelalaian, ada dosa maksiat terlakukan di situ, maka tutuplah dengan mengatakan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya, maka Allah akan mengampuninya. Ini demikian di antara siasatnya jemaah. Baik. Ada pertanyaan yang masuk di sini? Mohon apa nih ya? Mohon kisahkan kepada kami tentang semangatnya para ulama terutama dalam mencari ilmu agar anak kami bersemangat dalam menuntut ilmu. Jazakumullah. Baik. Para jamaah sekalian, menuntut ilmu ini jalan yang paling cepat masuk surga. Ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, belajar agama, maka Allah mudahkan jalan surga. Maka tidak ada jalan yang paling cepat ke surga kecuali dengan belajar agama. Makanya para ulama kita dahulu sangat bersemangat. Bahkan sejak kecil ya diarahkan mereka menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis-hadis, belajar. Bahkan sampai-sampai imam-imam besar itu ibu-ibu mereka yang mengarahkan ke majelis-majelis ilmu. Imam Syafi'i itu yatim, ibunya yang mendandaninya untuk berangkat ke majelis ilmu, mengantarkannya ke majelis ilmu. Demikian pula pengorbanan para ulama dahulu dalam belajar. Perjalanan sekalian, ada yang ulama dahulu dalam mencari sebuah hadis itu harus berjalan berbulan-bulan dari kota Madinah menuju ke Damaskus, ke Syam, hanya untuk sekedar satu hadis saja. Demikian mereka dalam semangat. Bahkan tidak ada ulama dahulu yang hanya diam, tapi mereka berjalan dari satu negeri ke negeri. Bahkan ada yang mereka belajar dari ujung negeri Syam menuju ke negeri Yaman, seperti Imam Sam'ani. Mereka demikian semangatnya dalam belajar. Dan sampai ada ulama yang menjual rumahnya demi untuk belajar agama. Jadi kalau kita sekarang biaya dengan besar, apapun biaya harus dikerahkan. Contoh sekarang misalnya, kalau ada target anak kita harus belajar ke luar negeri, ke Madinah barangkali, dengan biaya berapapun kita harus bayar jemaah. Kita harus korban, jual rumah nggak apa-apa demi sekolah anak kita. Masa sekolah dokter saja misalnya jemaah, itu sampai rela untuk bayar mahal lesnya dan semisalnya. Tapi anak kita ngaji, kadang SPP ngaji 7 bulan tidak nunggak, padahal sebulan cuma 50.000. Nunggak sampai 7 bulan jemaah. Jadi memang tidak perhatian membayar. Tapi giliran les piano, naudzubillah ya, sampai dibayar mahal. Ini kita kalau urusan dunia kita semangat. Ya, oleh karenanya belajar agama, biasakan anak kita, suruh berangkat jauh jemaah. Jangan di rumah saja, jangan. Berangkat, suruh anak. Nak berangkat Quran di mana? Biasa di Lombok bagus-bagus itu. Tahfidz Quran. Suruh berangkat. Belajar ke Lombok sana. Nanti kuliah kemana? Ke Saudi Arabia.
Dasarkan dulu di sini, kuatkan bahasa Arabnya, ilmu-ilmu dasarnya, belajar, daftar ke Saudi. Sekarang apalagi dimudahkan, walhamdulillah. Dan jatah untuk kaum muslimin Indonesia diperbanyak. Kalau tidak bisa juga kemana? Belajar, hatta ke Mesir, belajar. Tidak masalah. Jadi biasakan anak kita itu rihlah bi talabil ilm, yakni merantau untuk belajar agama. Suruh merantau yang jauh. Jangan anak didekap saja jemaah. Jangan anak dielus-elus saja, tapi nanti tidak ada manfaat, tidak ada berguna kelak kalau dia dewasa. Maka relakan kita berpisah dengan anak sementara. Relakan anak rihlah, karena menuntut ilmu harus rihlah. Harus berguru kepada syekh, kepada guru. Jangan hanya diam di rumah. Mungkin demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.